Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap kalian semua dalam keadaan sehat, baik, serta semangat untuk mengikuti pelajaran Umi pada hari ini. Nah, seperti yang kalian lihat di screen Umi, hari ini kita akan membahas mengenai sumber air. Nah, materi hari ini dapat kalian lihat di buku paket kamu atau buku juara sains di halaman 190 sampai 192. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi berbagai sumber air. Jadi dari mana sih air itu berasal, gitu ya kan? Nah, yang kedua, kita akan menjelaskan atau mempelajari mengenai pentingnya siklus air. Nah, apa itu siklus air? Bagaimana jalannya siklus air? Itu akan kita pelajari hari ini. Baik, langsung saja kita akan membahas ke materi yang pertama. Jadi, kalau Umi tanya, dari manakah air berasal atau air asalnya dari mana ya Umi? Gitu ya kan? Nah, ternyata air berasal dari dua sumber utama. Yang pertama yaitu air permukaan. Apa itu Umi air permukaan? Air permukaan ialah air yang berasal dari daerah perairan. Contohnya ada danau, laut, sungai, dan samudra. Samudra itu hamparan laut yang sangat luas. Dan yang kedua, air dapat kita temui di bawah tanah atau yang disebut dengan air bawah tanah, yaitu air yang mengendap di dalam tanah. Nah, jadi kalau ditanya dari mana air berasal, ada dua jawabannya. Yang pertama dari air permukaan, yang kedua dari air bawah tanah. Paham anak-anak Umi semuanya? Oke. Nah, kalau kita udah tahu dari mana sumber air berasal, nah kemudian di kehidupan sehari-hari kita akan menemukan peristiwa turunnya hujan gitu ya kan, atau kamu pernah lihat di TV-TV di negara bagian Eropa ada turunnya salju. Nah, sebenarnya itu kenapa ya Umi bisa seperti itu gitu? Apakah air di muka bumi ini bisa habis? Nah, seperti itu. Materi yang kedua itu kita bahas di siklus air. Nah, jadi sembari kalian mendengarkan penjelasan Umi juga bisa dibuka bukunya di halaman 191. Nah, water cycle atau siklus air. Jadi, apa itu Umi siklus air? Nah, siklus air itu adalah perjalanan air dari sumber air ke langit sampai kembali lagi air itu ke sumber air tersebut. Nah, itulah dia yang disebut dengan siklus air. Jadi air itu berputar, nak. Dari sumber air ke langit, kemudian turun lagi ke sumber air, kembali lagi ke sumber air tersebut. Nah, makanya disebut dengan water cycle. Cycle itu adalah perputaran. Nah, jadi dari penjelasan Umi tadi mengenai sumber air nih, Umi mau tanya dulu. Jadi kalau Umi buat di sini ini kan ada gambar nih. Ada bagian X, ada bagian Y, ada bagian Z. Nah, coba dulu kamu perhatikan di gambar yang Umi tandai. Kira-kira menurut kalian sumber air permukaan itu ditandai di yang bagian mana? X, Y, atau Z? Iya. Yang benar kalau disebut dengan sumber air permukaan, ingat sumber air permukaan adalah sumber air yang berasal dari daerah perairan. Daerah perairan ada di laut. Nah, berarti ada di bagian X ya kan? Ada di bagian X. Umi kasih pointer ada di bagian X. Kemudian ada lagi di sungai, danau, dan samudra. Nah, di bagian Z ini juga ada sungai, ya kan? Nah, ini sungai. Berarti Z dan X atau X dan Z merupakan sumber air permukaan. Umi, yang Y ini apa? Nah, coba lihat. Ini ada tanah. Kemudian di dalam tanah ada airnya. Berarti sumber air yang di bagian Y ini berasal dari sumber air dalam
tanah atau sumber air bawah tanah. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita kembali lagi cerita mengenai water cycle atau siklus air. Jadi Umi, siklus air itu dimulai dari apa? Nah, dimulai dari nomor 1. Nah, 1A gitu kan. Apa itu Umi 1A? Oke. Coba perhatikan gambar di sini. 1A ini adalah air permukaan. Ya kan? Air permukaan yang kemudian ditandai dengan adanya tanda panah ke atas. Nah, air permukaan ini akan mengalami penguapan. Nah, akan mengalami penguapan. Kenapa air dapat menguap? Karena di sini lihat ada matahari. Matahari yang menyinari bumi. Nah, khususnya tepat di bagian air permukaan sehingga air permukaan ini akan menguap ke atas. Nah, peristiwa penguapan atau proses penguapan air permukaan ini disebut dengan peristiwa evaporasi. Nah, disebut dengan peristiwa evaporasi. Nah, gitu. Umi, bagaimana penguapan di sekitar air bawah tanah atau di daerah daratan? Oke. Nah, selain peristiwa evaporasi, ada juga peristiwa yang B. Nah, coba lihat di sini, 1B. 1B, jadi terbagi dari 1A dan 1B. Coba dilihat, sini ada daerah daratan ya. Daerah daratan ini airnya menguap ke atas. Karena kenapa? Karena disinari oleh matahari juga, ya kan? Nah, ketika pagi sampai menjelang siang hari. Nah, ini disebut dengan peristiwa transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari bawah tanah atau dari tumbuhan, dari proses penjemuran, dari proses penjemuran pakaian. Nah, pakaian kita kan basah kemudian jadinya kering. Airnya kemana? Yang di baju tadi, airnya akan menguap ke atas. Nah, air yang menguap yang bukan dari sumber perairan tapi bersumber dari daratan itu disebut dengan peristiwa transpirasi. Nah, jadi peristiwa siklus air yang pertama bisa terjadi melalui evaporasi dan transpirasi. Nah, airnya nih ke atas nih ya kan, air ke atas dalam bentuk uap air ke atas. Nah, setelah di atas, nah kemudian masuk ke peristiwa kedua. Air ke atas itu terbang kemana Umi? Terbang ke angkasa? Tidak. Nah, uap air yang terangkat ke atas itu akan mengalami peristiwa yang kedua, yaitu namanya kondensasi. Nah, apa itu Umi? Perubahan uap air membentuk awan. Nah, jadi awan yang kita lihat selama ini itu berasal dari peristiwa evaporasi dan transpirasi yang kemudian uap-uap air dari peristiwa evaporasi dan transpirasi akan terkondensasi. Nah, terkondensasi menjadi awan. Umi, kenapa dia bisa menjadi awan? Iya, karena uap-uap air tersebut terkena suhu yang dingin di atas langit. Nah, di atmosfer kita kan suhunya dingin tuh. Nah, sehingga uap-uap air itu nanti akan membentuk awan, mendingin dan membentuk awan. Nah, setelah terbentuk awan, dia lihat akan ke proses ke yang nomor 3. Nah, setelah awan-awan atau awan-awan itu terkumpul secara banyak gitu, uap-uap air itu terkumpul banyak di awan. Nah, kemudian awan itu akan memberat. Nah, awan itu akan memberat dan kemudian akan terjadi peristiwa nomor 3, yaitu presipitasi. Nah, apa itu Umi presipitasi? Presipitasi adalah jatuhnya tetes air dari awan dalam bentuk bisa hujan. Nah, seperti ini, bisa hujan dalam bentuk salju atau hujan es. Nah, jadi hujan, salju, dan hujan es itu disebut dengan peristiwa presipitasi. Nah, kemudian air hujan ini atau salju ini atau hujan es ini akan jatuh kemana? Pastinya jatuh ke daratan, ya kan? Jatuh ke daratan. Nah, atau jatuh langsung ke daerah ke daerah
sumber perairan, sumber air air permukaan. Nah, ya kan kita pernah juga kan misalnya ke pantai atau ke laut hujan pernah. Jadi airnya langsung masuk ke hujan. Nah, ketika air ini jatuh ke daratan, kemudian diserap lagi. Nah, nomor 4 nih ya, masuk peristiwanya. Kemudian diserap lagi ke dalam sumber air atau ke dalam tanah atau dari daratan mengalir ke sungai, kembali lagi ke laut. Ini disebut peristiwanya namanya limpasan. Nah, peristiwa limpasan. Limpasan ini adalah sebagian air hujan yang turun kembali ke sumber perairan. Bisa lagi terserap ke dalam bawah tanah dan mengalir ke sungai hingga ke laut. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ditanya proses siklus air itu prosesnya dari mana aja, Umi? Nah, yang pertama dari yang nomor 1, ya kan, evaporasi dan transpirasi. Nah, air yang menguap dari evaporasi dan transpirasi akan terkondensasi membentuk awan. Nah, akan terkondensasi membentuk awan, kemudian akan setelah awannya sudah penuh dengan uap-uap air, nah maka dia akan turun dalam proses presipitasi, yaitu turunnya air dalam bentuk hujan, salju atau hujan es. Kemudian air itu akan apa? Akan kembali lagi ke sumber airnya, bisa ke dalam tanah atau ke air permukaan. Itulah yang disebut dengan limpasan. Nah, sampai di sini anak-anak Umi sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Umi mau uji coba. Oke, let's remember ya. Let's remember. Oke, nah di sini ada gambar nih, gambar peristiwa-peristiwa siklus air atau water cycle. Nah, Umi mau tanya dulu nih yang ini yang Umi tunjuk yang pertama. Nah, ini ada matahari, kemudian ada tanda panah ke sumber air. Kira-kira kalau ada matahari, ada sumber perairan. Nah, ini di sini air apa ini? Ini sumbernya air permukaan ya. Ini proses apa namanya, Nak? Iya, benar. Ini namanya proses evaporasi. Oke, kemudian di sini ada gambar awan. Nah, ini ada dua ya, ada awan yang ada hujannya. Nah, sekarang Umi mau tanya ini, awan yang nggak ada hujannya, awan aja. Ini proses apa terbentuknya awan? Nah, ini adalah proses kondensasi. Kemudian Umi mau tanya, nah ini awan yang ada hujannya, ini proses apa? Proses presipitasi. Kemudian yang terakhir ini dia di sumber perairan atau sumber air adalah proses limpasan. Jadi kalau Umi tanya urutan yang tepat mengenai siklus air ada 4. Yang pertama evaporasi atau transpirasi, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi, dan yang terakhir adalah limpasan. Nah, jadi air di muka bumi ini, Nak, jumlahnya kurang lebih selalu tetap. Karena apa? Karena proses siklus air tadi, air dari sumber air kemudian terevaporasi, terkondensasi, presipitasi, dan kembali lagi di proses limpasan. Nah, seperti itu hal-hal atau peristiwa alam yang kita alami sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita mengalami peristiwa hujanan, berarti proses siklus airnya berada di fase presipitasi. Nah, benar seperti itu. Oke, sudah paham anak-anak Umi semuanya? Nah, kalau sudah paham, Umi ada latihan untuk kamu hari ini. Nah, di sini ada Umi tandai beberapa bagian mengenai proses air. Nah, proses atau siklus air ada A, B, C, dan D. Nah, soal yang pertama adalah isilah tanda A, B, C, dan D sesuai dengan proses siklus air yang benar. Nah, jadi A ini apa nih kira-kira prosesnya? Yang B ini apa? Yang C apa? D apa? Gitu ya. Nah, yang kedua,
Nah, urutkanlah proses siklus air secara berurutan dari tanda A, B, C, dan D ini secara berurutan sesuai dengan gambar. Nah, misalnya yang pertama itu apa? C dulu atau A dulu. Nah, gitu. Urutkan misalnya jawabannya A B C D atau C B D A gitu. Nah, urutkan proses siklus air secara berurutan pada tanda dari tanda pada gambar berikut ini. Oke, bisa anak-anak Umi semuanya. Umi harap kalian dapat paham mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi Umi dapat simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini kita mempelajari mengenai sumber air, ya kan? Sumber air itu ada dua, air permukaan dan air yang berasal dari bawah tanah. Yang kedua, kita belajar mengenai siklus air. Siklus air dimulai dari proses evaporasi dan transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan limpasan. Oke, Umi harap kalian dapat memahami materi kita hari ini dan dapat mengerjakan tugasnya dikumpul tepat waktu juga pada hari ini. Umi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.